Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Anglir. Ini video pertama saya. Saya di sini akan menjelaskan saya mungkin berbagi bagaimana sih caranya menghitung komposisi sabun. Nah, mungkin teman-teman suka bingung ya. Ini gimana sih kalau ada minyak ini harus berapa soda apinya atau NaOH-nya. Nah, di sini kita belajar dengan resep yang paling sederhana dengan bahan-bahan yang mudah dicari di sekitar kita. Nah, di sini saya contohkan ketika kita membuat sabun kita harus menghitung komposisinya dengan tepat. Gimana caranya? Baik, kita akan menggunakan kalkulator sabun yang ada di web www.shopkalk.net. Nah, ini bahan-bahan utamanya. Di sini saya tulis ada minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kelapa sawit, air suling, soda api. Ini bahan utamanya. Nah, sebenarnya sabun alami itu kayak gimana sih? Nah, sabun alami itu sebenarnya adalah proses saponifikasi dari antara minyak dengan air dengan bantuan soda api. Nah, bagaimana komposisinya? Kita coba hitung ya. Nah, misalkan karena kita akan buat sedikit, misalnya kita akan membuat sabun dengan takaran 500 gram minyak. Nah, di sini kita bisa breakdown minyak kelapanya sebanyak 30%, minyak zaitunnya sebanyak 20%, minyak kelapa sawit 50%, dan air suling 38%. Nah, di sini yang jadi pertanyaan berapa NaOH yang harus kita pakai ya supaya minyak ini berubah menjadi sabun. Yuk, sekarang kita akan mulai dengan menghitungnya. Kita tulis dulu di sini. Shopkalk, kita cari. Nah, ini halamannya untuk menghitung sabun. Menghitung komposisi sabun. Nah, kita akan pilih yang resep kalkulator. Klik. Nah, ini dia kalkulatornya. Saya akan jelaskan secara singkat cara mengisinya. Karena kita akan membuat sabun padat atau sabun batang, maka kita klik bagian satu ini yang NaOH atau kita kenal biasanya soda api. Nah, kalau KOH ini biasanya digunakan untuk membuat sabun cair. Kemudian 2 beratnya. Nah, tadi kan kita membuat resep dengan takaran 500 gram minyak. Nah, 500 gram minyak ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Ada untuk minyak kelapa sawit, dan minyak zaitun. Kemudian airnya 38%, 38 ini artinya apa? Nah, 38% ini artinya adalah kita membutuhkan 38% air dari minyak yang kita pakai. Jadi karena nanti di sini akan terhitung otomatis berapa air yang akan kita butuhkan untuk membuat sabun. Nah, kemudian superfat. Nah, superfat ini adalah minyak yang akan tersisa dari proses saponifikasi atau proses pembuatan sabun yang kita lakukan nanti. Nah, jadi semakin besar nilai superfat akan mempengaruhi NaOH yang kita gunakan. Jadi gini, makin banyak superfat, makin tinggi nilai superfat, maka NaOH yang digunakan semakin sedikit. Nah, mungkin nanti kita akan lebih jelas kalau nanti kita udah ada hasil hitungannya ya. Nah, di sini sesuai resep tadi, di sini ada coconut oil 30%. Nah, kita cari di sini. Kita isi coconut oil. Terus klik add. Kita pilih lagi tadi ada olive oil atau minyak zaitun. Klik add.
tambah lagi yang terakhir adalah palm oil. Klik. Nah, di sini kita isi tadi 30% minyak kelapa, 20% minyak zaitun, dan 50% minyak kelapa sawit. Nah, di sini kenapa sih saya contohkan ada coconut oil dan ada palm oil. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan coconut oil itu minyak kelapa dan palm oil itu minyak kelapa sawit. Nah, banyak beberapa dari pengalaman saya, teman-teman yang keliru menganggapnya sama minyak kelapa dengan minyak kelapa sawit, padahal berbeda. Minyak kelapa sawit di sini fungsinya untuk mengeraskan sabun supaya sabun gak benyek dan kokoh sabunnya tuh. Nah, coconut oil ini untuk apa? Nah, coconut oil ini memiliki daya bersih yang tinggi. Jadi selain dia mempunyai daya bersih tinggi, coconut oil itu menghasilkan busa yang melimpah. Nah, kemudian olive oil itu gunanya untuk apa? Olive oil itu kan kaya akan vitamin E, jadi baik untuk kulit. Nah, dia fungsinya untuk melembabkan, menyehatkan, dan kulit akan lebih halus. Nah, kemudian kita hitung. Jadi kita nggak usah capek-capek ngitung manual. Ketika kita akan di sini ada yang 7 ini, calculate resep. Nah, ini udah keluar nih hasilnya. Dari 500 gram minyak berapa yang kita pakai. Nah, untuk tahu lebih jelas, lebih detail hasil hitungannya, kita klik yang view. Akan muncul tab baru. Nah, di sini akan muncul hasil hitungan kita yang tadi. Kita baca tabelnya ya. Kita namakan aja nih sabun padat. Nah, sabun padat dengan 500 gram minyak di sini dari 30%-nya itu berarti 150 gram, olive oil 20% artinya 100 gram, palm oil 50% artinya 250 gram dari total 500 gram resep yang kita buat tadi. Tadi kita buat resep ini, maka hasil hitungannya menjadi seperti ini. Terus berapa air yang kita butuh? Di sini kan tertulis 38%. Nah, berarti 38% dari minyak yang kita gunakan adalah 190 gram. Terus tadi 5% superfat akan menghasilkan di sini. Di sini ini 72 gram. Terus yang minyak tadi 500 gram. Nah, ini adalah pewangi. Nah, pewangi ini, jadi kalau teman-teman mau pakai pewangi, idealnya dengan 500 gram minyak, pewanginya yang digunakan adalah sebanyak 15 gram. Gitu. Nanti total berat sabunnya itu 778 gram. Ini total jadinya nanti. Gitu. Nah, sekarang kita baca kualitas sabun kita tuh yang kita buat dari komposisi ini tuh gimana sih kualitasnya. Kita cek pertama dari kerasnya sabun. Ada di angka 52, range-nya 29 sampai 54. Oke. Biasanya kalau saya pribadi terkadang saya hanya melihat 3, hardness, cleansing, sama conditioning. 3 teratas ini yang saya perhatikan. Cleansing di sini 21, cleansing di sini 12 sampai 22. Kita di dalam range. Conditioningnya kita tepat di 44, jadi masih oke. Jadi bisa dikatakan sabun yang kita buat kerasnya oke, daya bersihnya oke, dan kelembapannya juga oke. Nah, mungkin itu hasil hitungannya. Mungkin teman-teman kalau ada yang bingung bisa nanya nanti di kolom komentar, dan tulis aja video apa lagi yang ingin dibuat. Nanti akan saya pilih secara acak supaya saya bisa semangat untuk bikin konten tentang pembuatan sabun. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.